Lalu mau pakai referensi apa lagi? Iya kan? Iya. Kalau ada wacana mekanismenya judicial review atau rubah undang-undang melalui mekanisme hak inisiatif dari DPR maupun dari pemerintah. Itu saja. Berarti kalau secara ini MKN menolak ini ya direct. LMKN ini tegas ya. LMKN menolak sikap yang bertentangan dengan undang-undang. Itu. Bang, mungkin soal pernyataan yang kemarin soal debt license akan misalnya akan didenda 1 miliar itu benar kalau misalnya dalam undang-undang. Waduh, referensi dari mana itu? Ya waktu kemarin ngomong itu. Saya harus lihat pada perspektif undang-undang. Jadi kalau ada sanksi dan lain sebagainya ya nanti kita lihat. Tapi sekali lagi praktek seperti itu memang bertentangan dengan undang-undang. Pasal 87 jelas. Buka aja referensinya, baca undang-undang. Undang-undang pun ditulis dalam bahasa Indonesia yang jelas, penjelasannya juga cukup jelas tertulis di sini. Jadi itu sikap LMKN. Karena LMKN ini lembaga bantu pemerintah dan berpedoman pada perintah undang-undang dan turunan regulasi yang ada. Begitu. Berarti secara tidak langsung menolak aksi membuat DDL itu. LMKN menolak apapun yang bertentangan dengan undang-undang. Kami tidak menyebutkan orang per orang maupun kelembagaan. Gitu. Tapi sejauh ini udah bertemu dengan aksinya sendiri maksud? Kita ketemu. Bahkan kita mau janjian ngopi-ngopi. Iya, jadi kalau ada wacana itu majukan ke Mahkamah Konstitusi atau minta DPR dan pemerintah untuk berubah undang-undang. Itu aja kan. Simpel sekali dan itu sudah diatur dalam mekanisme sistem ketatanegaraan kita, mekanisme konstitusi kita. Saya mau ingatkan satu. Semangat di dalam menyusun undang-undang dan membuat regulasi dan implementasinya tidak boleh yang liberalistik. Sekali lagi, dia tidak boleh diwarnai dengan pemaknaan kapitalis liberal. Kalau ada seperti itu, kami pasti tolak karena bertentangan dengan asas konstitusi kita. Titik. Sejauh ini obrolan dengan pihak aksi sudah sejauh mana, Bang? Ya, Anda lihat sendiri kita ngobrol-ngobrol tadi. Ya kan kita juga undang sahabat-sahabat aksi juga untuk ikut rapat kerja nasional, tapi waktu itu mungkin berhalangan. Gitu. Terus sih Mas, ada tambahan lagi. Iya. Tadi yang mereka bicarakan terkait dengan transparansi dan legal pembagian, karena berdasarkan mereka ada loket.com katanya ada event sekitar 191. Iya. Nah itu pembagian mereka Begini, merasa seperti itu. Iya, Gimana? kepatuhan para event organizer yang masih jauh dari asas kepatutan untuk kewajiban untuk membayar royalti masih jauh. Oleh karena itu kita berupaya untuk sosialisasi dan berupaya juga untuk masuk ke ranah hukum. Gitu. Nah, untuk masuk ke ranah hukum kan butuh biaya dan lain sebagainya. Jadi tidak masalah sederhana aja sih itu. Ini bukan butuh proses. Saya memimpin LMKN baru 1 tahun lebih berjalan ini, kami kan menata berbagai hal yang memang harus ditata secara priority. Nah, prioritas kami sekarang live event dan kami sudah membuat platformnya. Event organizer tinggal masuk di website kami, langsung dia isi, langsung bisa keluar paperless gitu. Nah itu pun masih banyak yang belum mau. Tadi kan Anda dengar sendiri kan, tunggu inilah, tunggu itu, tunggu ini, tunggu itu. Tapi kalau itu melanggar undang-undang, bagaimana? Kami sedang mengusulkan dan sedang dibuat OSS itu kan tidak seperti lampu Aladin digosok langsung jadi. Misalnya kita meminta kepada pemerintah dengan Polri dan lain sebagainya untuk izin keramaian untuk pertunjukan musik belum boleh dikeluarkan tanpa
surat lisensi penggunaan karya cipta lagu. Dan penyusunannya kita sudah dengan KSP, Kantor Sekretariat Kepresidenan, dan juga dengan Kemenkomar Invest sudah rapat, sudah sebulan 2 bulanan ini, dan menuju arah sana ada 7 venue yang dia masuk dalam sistem OSS. Gitu. Berarti secara kesimpulan LMKN mengedepankan musyawarah Bang ya untuk menyelesaikan masalah itu ya berarti ya. Musyawarah ke pihak aksi untuk menanggapi masalah itu berarti. LMKN bukan mengurusi perlembaga gitu kan, secara komprehensif gitu. Jadi jangan juga dibentur-benturin kelembagaannya. Ini kan kawan-kawan pers juga, ya jangan diedit tuh. Kawan-kawan pers juga dalam memberitakan itu kan menjaga situasi iklim yang kondusif gitu. Tapi kalau digoreng terus begitu kan dengan pengalimatan yang dipotong sepotong kan, dia jadi wacana publik yang justru, ya saya nggak tahu Anda punya netizen lain sebagainya. Tapi ini kan new media, ini kan kita harus hati-hati juga, ada pers yang bebas dan bertanggung jawab. Saya bicara ini karena saya juga sedang studi doktoral tentang komunikasi, gitu. Oke, Bang mau konfirmasi. Mungkin menjelaskan sama Muskan biar makin terang aja kita bisa. Iya, tapi kita mau begini edit